వద్దని చెప్తున్నాను కదా. Film diawali dengan acara pernikahan yang digelar sangat meriah. Acara itu adalah acara anak sultan yang terkenal di desanya. Anak sultan yang bernama Cakram itu akan menikah dengan kekasihnya yang bernama Laksmi. Karena tak kunjung datang, sang ibu pun berusaha memanggil Cakram, tapi dia tak kunjung mendapat balasan, yang akhirnya membuat satu keluarga terpaksa mendobrak pintu tersebut. Ternyata Cakram tidak ada di kamarnya. Di sana hanya ada sebuah surat yang Cakram tinggalkan karena dia tidak menginginkan pernikahan itu. Hal itu membuat ibu Cakram pingsan dan ayahnya bernama Prakas harus menanggung malu. Prakas yang kesal menyuruh anak buahnya untuk mencari Cakram ke penjuru desa. Setelah itu beberapa lama mencari, mereka pun berhasil menemukan Cakram. Tapi Cakram tak diam begitu saja. Dia terus kabur menyelamatkan diri hingga berhasil naik ke atas kereta. Prakas semakin kesal karena anak buahnya gagal mendapatkan Cakram. Dia selalu menenangkan istrinya dan Laksmi yang sedang menangis histeris. Singkat cerita, Cakram pun tiba di Hyderabad. Di sana, dia mendengar seorang supir bajai yang sedang bertengkar dengan istrinya lewat telepon. Cakram berusaha mendekat dan menguping pembicaraannya. Ternyata sang supir akan bunuh diri jika istrinya tidak akur dengan ibunya. Cakram lalu mendekati sang supir untuk menasihatinya. Tapi sang supir malah marah-marah. Tiba-tiba saat itu juga Cakram malah muntah darah. Sang supir tentu saja terkejut, tapi Cakram berusaha menenangkannya. Cakram bercerita jika dia sudah biasa mengalami hal ini. Dia menderita sebuah penyakit dan umurnya tidak lama lagi. Oleh karena itu, dia meminta sang supir untuk tidak bunuh diri. Banyak orang di luar sana yang ingin hidup lama. Kau tidak boleh menyanyiakan hidupmu itu hanya karena masalah sepele. Mendengar hal itu, sang supir merasa jika omongan Cakram ada benarnya. Dia berterima kasih dan akan mengantarkan Cakram kemana saja yang dia inginkan. Saat itu, Cakram melihat sebuah iklan tentang perumahan Sahara. Cakram lalu meminta supir untuk mengantarkannya ke sana. Sesampainya di sana, supir melihat Cakram yang sedang merogoh-rogoh koceknya. Dia mengira jika Cakram akan memberikannya uang, tapi ternyata dia malah memberikannya saus tomat. Cakram menjelaskan jika tadi bukanlah darah sungguhan, melainkan saus tomat ini. Mendengar itu, sang supir tentu saja marah. Dia menuntut Cakram untuk membayarnya, tapi Cakram malah memberikannya sebuah sampah. Sang supir jadi semakin kesal. Namun tiba-tiba sampah itu berubah menjadi sebuah uang. Seorang tukang laundry dan penjaga perumahan yang bernama Kuti terkejut melihatnya. Tak lama kemudian, Cakram mendengar sebuah keributan yang tak jauh dari sana. Ternyata seorang ketua preman yang bernama Yadav sedang memaksa aki-aki untuk menjual rumahnya. Tapi si aki malah menolaknya walaupun ditawar dengan harga yang tinggi. Yadav yang marah lalu mengoprok si aki tanpa belas kasihan. Cakram yang tak tega berusaha menghentikan Yadav dengan mengaku sebagai cucunya Aki. Dia meminta waktu untuk membujuk si Aki agar mau menjual rumahnya. Yadav pun setuju dan memberikan waktu selama 1 minggu. Setelah semuanya pergi, Cakram meminta maaf karena mengaku sebagai cucunya Aki. Dia tak tahan karena Yadav dengan tega mengaprok si Aki. Si Aki menerima permintaan si Cakram. Tapi setelah dilihat-lihat, ternyata si Aki itu bukanlah Aki sembarangan. Dia adalah Padmarao, seorang aktor terkenal yang menjadi idolanya Cakram. Cakram bersyukur karena dia juga bisa bertemu dengan idolanya. Cakram lalu bertanya, mengapa si Aki malah tinggal di sini dan hidup susah? Aki lalu bercerita jika semua ini karena keserakahan anaknya.
yang membuat si Aki jatuh miskin dan kehilangan tempat tinggal. Untungnya, seorang menteri yang dia kenal berbaik hati dan memberikan rumah untuk dia tinggali. Tapi sebelum Aki mati, dia ingin menghibahkan rumah ini untuk anak yatim. Tapi Patmaro malah kekeh ingin membelinya. Cakram terharu dengan kebaikan si Aki. Dia berjanji akan membantunya dengan syarat si Aki mengizinkannya tinggal di sini. Oleh karena itu, Aki pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Cakram pergi untuk melaundry bajunya. Tapi tiba-tiba Putih datang sambil membawa koran. Dia ingin Cakram merubah koran-koran itu menjadi uang. Tapi saat dicoba, koran itu malah terbakar. Putih bertanya, kenapa Cakram ikut campur dengan urusan Yadav kemarin? Mereka memperingatkan jika Cakram akan dalam bahaya jika berurusan dengan Yadav. Cakram menjelaskan jika dia bisa mengalahkan Yadav asalkan semua orang bersatu. Putih yang mendengarnya hanya bisa tertawa lepas sambil berkata, jika itu tidak mungkin terjadi. Semua orang yang ada di sini hanya sibuk dengan urusannya masing-masing. Contohnya saja si Buji Babu yang merupakan seorang rentenir. Buji selalu berbangga hati karena dirinya kenal dengan banyak pejabat. Tapi saat Cakram meminta bantuannya, Buji malah enggan membantu dengan 1000 alasan. Yang kedua adalah keluarga Raju yang dikenal dengan keahlian dalam bertarung. Tapi saat Cakram meminta bantuannya, mereka malah berkata, buat apa menolong si Aki-Aki yang sudah bau tanah itu. Yang ketiga adalah Nadi Pudei, seorang pegawai korup yang selalu memikirkan tentang uang dan uang. Saat Cakram datang meminta bantuannya, dia tentu saja menolak dengan berbagai alasan. Sebenarnya ada sebuah kelompok yang lumayan menjanjikan, yaitu kelompok Bocil. Mereka selalu kompak dalam menjahili siapapun itu. Tapi Cakram tidak mungkin melibatkan mereka karena mereka masih bocil. Sedangkan para pemuda di sana sama sekali tidak berguna. Mereka hanya bisa santuy menghabiskan uang orang tuanya saja. Tiba-tiba salah satu dari mereka memanggil nama Laksmi. Cakram mengira jika itu adalah Laksmi kekasihnya. Tapi ternyata bukan. Cakram lalu bertanya kepada Putih, siapakah Laksmi itu? Dan Putih pun menjawab jika dia masih orang perumahan ini. Tapi dia tidak pernah tersenyum dan selalu marah-marah setiap bertemu ayahnya. Hal ini dikarenakan ayahnya menikah lagi tanpa persetujuan mereka. Meskipun begitu, sang ayah tetap bertanggung jawab memenuhi kebutuhan istri tuannya. Suatu ketika, ayah Laksmi datang memberikan bulanan. Laksmi yang melihatnya tentu saja murka dan marah kepada ayahnya. Hal itu didengar oleh semua orang yang menarik perhatian mereka. Laksmi juga mencaci istri muda ayahnya yang ada di dalam mobil. Cakram berusaha meredakan amarah Laksmi yang berakting seperti wanita yang membuat Laksmi jijik dan kemudian pergi. Tapi aksinya itu membuat adik Laksmi kesal dan berencana menjahilinya. Di malam hari, sekelompok orang datang merampok sebuah rumah. Ternyata rumah itu adalah rumah Nadi Pudi. Mereka terlihat babak belur dan semua orang berkumpul untuk membahas kejadian itu. Babu malah menghina Nadi Pudi dan berkata, pantas saja kemalingan. Orang duit yang kamu dapatkan itu duit haram. Duit hasil suapkan. Nadi tak terima dengan hinaan itu. Dia balik menghina Babu dan berkata, uang yang kamu dapatkan itu juga uang haram Babu. Uang hasil rentenir itu ada bunganya. Alhasil perkumpulan yang tadinya damai itu pun berakhir ricuh. Di tengah kericuhan, Cakram sebenarnya ingin menghentikannya. Tapi adik Laksmi dan bocil lainnya mengerjai Cakram dengan memasang petasan di pantatnya. Saat petasan dinyalakan, Cakram melompat-lompat yang membuat para bocil bahagia. Cakram yang ahli menyulap mengubah petasan itu menjadi berbagai bentuk yang membuat para bocil tertarik dan mulai menyukai Cakram. Sejak saat itu, mereka pun berubah dan mau bersekolah. Tak lama kemudian, Kuti kembali menemui Cakram untuk memintanya merubah koran menjadi uang. Tapi koran malah berubah menjadi ular. Hal itu disaksikan oleh Babu, Nadi Pudi, dan juga Raju. Mereka bertanya-tanya siapakah Cakram yang sebenarnya. Kadapa. Berkat keberhasilannya merubah anak-anak, Cakram disukai oleh ibu-ibu komplek. Dia juga meminta maaf kepada keluarga Laksmi dan menegaskan jika dia adalah laki-laki yang tulen. Ibu sudah memaafkan Cakram.
bahkan menganggap seperti adiknya sendiri. Mereka juga bertukar cerita satu sama lain. Saat itu, ibu bercerita jika suaminya pasti memiliki alasan untuk menikah lagi. Dia sudah menerima kenyataannya. Dia juga ingin agar Laksmi mau menerima kenyataan itu juga. Karena mau bagaimanapun juga, dia adalah istri suaminya. Tapi setiap kali dia meyakinkannya, ibu-ibu kompleks selalu menggosipi suaminya, yang membuat Laksmi kembali marah. Dan benar saja, di tempat lain, ibu komplek itu tengah asing menggosipi ayahnya Laksmi yang menikah lagi. Cakram yang melihatnya lalu datang dan ikut menimbrung. Cakram berkata jika dia mengetahui semua rahasia emak-emak komplek perumahan ini. Contohnya saja emak A, yang sering menggaplok suaminya dengan sangat brutal. Emak B yang tega meracuni mertuanya hingga tewas. Dan emak C yang selingkuh dengan pria lain. Cakram lalu meminta mereka untuk tidak bergosip lagi, karena bisa saja apa yang digosipkan itu menjadi kenyataan. Dan mereka pun sepakat untuk berhenti menggosip lagi. Karena asiknya mengobrol, salah satu anak mereka yang bernama Nining mengambil uang ibunya diam-diam lalu kemudian pergi. Nining tidak pergi ke sekolah, melainkan bolos bersama dua temannya. Tapi di tengah jalan, mereka dihampiri oleh seorang wanita yang bernama Mira. Mira mengajak mereka untuk mampir ke rumahnya. Entah karena polos ataupun beloon, mereka pun menerima ajakan itu. Mereka sangat takjub dengan apa yang dimiliki oleh Mira. Mira lalu memberikan mereka lipstik sebagai tanda pertemanan. Tapi hal yang tidak diinginkan pun terjadi. Mira menghubungi seseorang dan berkata jika dia memiliki 3 gadis baru. Sementara itu, para ibu-ibu yang datang ke rumah Laksmi untuk meminta maaf karena selalu menggosipi keluarga mereka. Tapi Laksmi kemudian datang dan langsung mengusir mereka pergi. Cakram juga didorong-dorong untuk segera pergi. Cakram berkomentar karena sikap Laksmi yang seperti itulah mengapa para warga selalu menggosipi keluarganya. Andai Laksmi bisa bersikap baik, mungkin mereka tidak akan menggosipinya. Dia menambahkan, jika Laksmi harus hidup bahagia dan mengeluarkan ekspresinya, cobalah hiasi wajah cantiknya itu dengan senyuman. Dengan begitu, kehidupan pasti menjadi lebih baik. Saat di rumah, Laksmi diam-diam mencoba tersenyum. Hal itu dilihat oleh nenek, adik dan ibunya yang membuat mereka semua sok terkejut. Mulai saat itu, Laksmi selalu menghiasi harinya dengan penuh senyuman. Dia tak segan menyapa semua orang tanpa terkecuali. Hai, Uncle. Oh my God! Tapi hal itu dimanfaatkan oleh para pemuda dengan mengedit foto Laksmi menjadi foto seksi. Mereka juga memanfaatkan kehamilan Laksmi dan mengajaknya pergi ke klub malam. Di sana terdapat Nining beserta teman-temannya. Mereka sengaja membuat Laksmi mabuk, dan ketika dia mabuk, mereka berebut untuk membawanya pergi. Untungnya, Cakram datang di waktu yang tepat. Cakram mengajar semua pemuda yang ada di sana. Laksmi merasa jika Cakram sama seperti dengan ayahnya. Dia juga menambahkan jika sebenarnya dia sangat menyayangi ayahnya. Keesokan harinya, Cakram datang menasihati Laksmi. Dia tidak menyalahkan sifat hamba Laksmi pada semua orang, tapi Laksmi juga harus membatasi pada siapa dia bergaul. Cakram juga menambahkan jika Laksmi boleh membenci ayahnya yang menikah lagi, tapi Laksmi juga harus melihat sisi lain ayahnya yang bertanggung jawab. Perhatian Cakram membuat Laksmi diam-diam mencintainya. Keesokan harinya, Cakram yang sedang melatih bocil-bocil bela diri tiba-tiba didatangi oleh pemuda komplek yang langsung memukulinya. Mereka kesal karena Cakram mengganggu rencana mereka. Cakram lalu kabur menyelamatkan diri, hingga akhirnya dia melihat Aki Padmarao menangis. Ternyata Yadav kembali datang dan memporak-porandakan isi rumah Aki. Cakram memohon agar mereka menghentikan aksinya, tapi mereka tidak mengindahkannya. Hingga akhirnya Cakram yang terpaksa melakukan kekerasan untuk menghentikan aksi mereka, dan membuat semua terkejut dengan kemampuannya si Cakram.
Setelah mengalahkan anak buah Yadav, Cakram bertanya kepada Yadav, mengapa Yadav tega melakukan semua ini pada aki-aki yang tidak mau menjualnya. కడుపు డమాల్ ఇంటెస్టైన్ క్యాన్సర్. Kini, Aki bisa kembali bernapas dengan sangat lega. Babu, Raju, dan Nani Pudi jadi semakin penasaran dengan sosok asli Cakram. Cakram lalu berkata jika dirinya adalah Intel yang sedang bertugas untuk menangkap orang-orang jahat. Mendengar hal itu membuat mereka pun menjadi was-was. Keesokan harinya, saat sedang mengajak bocil-bocil naik bajai, Cakram tak sengaja melihat Laksmi kekasihnya dan Laksmi juga melihatnya. Cakram langsung lari menghindari Laksmi. Laksmi yang tak mampu mengejar Cakram lalu menghubungi Prakas dan berkata jika Cakram ada di Hyderabad. Sementara itu, Cakram tengah bersiap untuk meninggalkan perumahan Sahara. Dia ingin menumpang sebuah jeep. Tepat saat itu, dia tak sengaja melihat Nining. Cakram yang curiga berusaha mengejar Nining. Nining dan rombongannya dibawa ke sebuah villa dengan pakaian seksi. Karena sebelumnya Mira berjanji akan menjadikan mereka seorang artis. Tak lama kemudian, Cakram datang di waktu yang tepat. Dia langsung menabok Mira dan memarahi Nining karena perbuatannya. Jika Cakram telat sedikit saja, mereka pasti sudah dijual. Cakram lalu mengantar mereka pulang. Saat hendak kembali pergi, dia melihat sopir bajai yang sedang babak belur. Dan tak lama kemudian, dia pun dikepung dan dibawa pergi. Prakas lalu menampar Cakram karena aksi sembrono. Prakas heran kenapa Cakram sampai kabur meninggalkanmu Laksmi. Cakram lalu menekankan jika dia tidak mencintainya. Prakas kembali menegaskan jika memang tidak mencintainya, lantas kenapa dia dulu melamar Laksmi. Cakram pun menjawab jika dia dulu memang mencintainya, tapi sekarang tidak lagi. Mendengar hal itu, hati Laksmi tentu saja terluka. Dia meminta Cakram untuk tidak melihat matanya dan mengatakan kalimat itu lagi. Cakram pun memenuhi keinginan Laksmi dan berkata jika sekarang dia tidak mencintai Laksmi. Prakas kembali murka dan ingin menampar Cakram lagi. Tapi tiba-tiba warga perumahan datang dan menuntut Cakram dikembalikan. Prakas berusaha menjelaskan kepada mereka. Tapi aksinya berhenti karena Cakram mengajak mereka kembali. Laksmi jadi semakin terluka tak kala Cakram memegang tangannya Laksmi. Karena namanya sama, kita panggil saja Laksmi perumahan itu sebagai Laksmi Komplek. Melihat kejadian itu, Laksmi kini terbayang dengan masa lalunya bersama Cakram. Dulu mereka adalah mahasiswa kedokteran Universitas London. Saat itu Cakram berkata kepada Laksmi jika dia akan kembali ke desa dan menjadi dokter di sana. Dia akan menjadi dokter yang berguna sehingga uang ayahnya tidak melayang dengan sia-sia. Tapi perjalanannya nanti akan semakin lengkap jika Laksmi mau menikah dengannya. Dengan begitu, mereka akan menjadi pasutri dokter dan mengabdikan hidupnya untuk masyarakat. Laksmi setuju dengan rencana itu. Cakram lalu mengumumkan rencana itu pada teman-temannya dan mereka pun mendukungnya. Mereka siap membantu Cakram jika nanti diperlukan. Setelah pembicaraan selesai, mereka hendak bersulang satu sama lainnya. Tapi tiba-tiba gelas Cakram pecah dan melukai tangannya. Beberapa waktu kemudian, Cakram yang sudah lulus kembali ke desanya. Dia langsung disambut dengan sangat meriah karena dia adalah anak sultan. Prakas sangat bangga dengan Cakram yang sudah resmi menjadi seorang dokter. Sebenarnya Prakas adalah orang yang baik. Dia selalu bermain dengan Cakram walaupun sudah bangkotan. Di tengah keasikan itu, tiba-tiba ayahnya Laksmi datang dan meminta Cakram untuk segera menikahi Laksmi. Cakram setuju dengan permintaan itu, tapi dengan syarat maharnya dialah yang menentukan. Dia memperlihatkan desain rumah sakit dan menyampaikan keinginannya untuk mengabdi pada masyarakat. Dia ingin menolong masyarakat yang memberikan pengobatan gratis. Inilah mahar yang diinginkan Cakram. Dia ingin agar kedua orang tuanya bersatu dan mewujudkan mimpinya nanti. Orang tua mereka sangat terharu dengan cita-cita Cakram. Keesokan harinya, proses pembangunan rumah sakit pun dilakukan. Mereka menaruh batu pertama dengan disaksikan pejabat terkait. Tapi entah mengapa, saat acara pernikahan, Cakram justru mendadak kabur. Itulah cerita sebenarnya tentang Cakram yang melarikan diri. Di sisi lain, Cakram bercerita jika orang yang tadi membawanya adalah ayahnya.
Ayahnya sengaja mencari dia karena dia kabur dari rumah. Alasannya kabur adalah karena sang ayah tidak mendukung mimpinya. Dia ingin menjadi aktor, tapi ayahnya malah menikahkannya dengan wanita yang tadi. Cakram lalu meminta para penghuni tenang dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Di malam harinya, Cakram yang hendak kabur dari perumahan melihat gerak-gerik yang mencurigakan. Ternyata itu adalah sekelompok maling yang hendak beraksi. Cakram lalu mengajar mereka dan berhasil mengalahkannya. Pertarungan itu membuat penghuni rumah bangun dan ikut menggebuki si maling. Cakram berusaha menghentikan mereka dan meminta mereka untuk membuka tutup wajah si maling. Ternyata setelah dibuka, maling-maling itu adalah pemuda perumahan. Orang tua mereka pun terkejut dan kembali memukuli anaknya. Tapi Cakram kembali menghentikan mereka dan berkata jika anaknya tidak sepenuhnya salah. Mereka juga bersalah karena selalu memanjakan anaknya. Cakram lalu memarahi para pemuda dengan berkata, orang tua kalian ingin kalian menjadi kebanggaan. Jika kalian tidak bisa, minimal kalian menjadi anak yang baik. Para pemuda merasa terharu dan meminta maaf kepada Cakram. Tapi Cakram menyuruh mereka untuk meminta maaf kepada orang tuanya. Setelah semua orang pergi, Cakram kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi dia malah bertemu dengan Kuti yang kembali membawa koran. Cakram lalu mengubah koran itu menjadi minuman keras yang membuat Kuti menjadi sangat bahagia. Tapi Cakram mengagalkan kebahagiaan itu dengan berkata, jika minuman itu dibuat dengan sari buah-buahan yang dikubur di dalam tanah. Sedangkan di dalam tanah ada berbagai macam cacing. Kuti yang jijik lalu membanting minuman itu hingga pecah. Cakram juga menambahkan jika semua orang di sini sebenarnya sangat mengagumi Kuti, tapi mereka tak mau mengungkapkannya karena Kuti sering mabuk-mabukan. Oleh karena itu, pikirkanlah sekali lagi untuk Kuti bisa berubah. Cakram lalu pergi melanjutkan perjalanannya. Tapi di tengah jalan, Prakas datang kembali menghadang. Prakas meminta Cakram untuk bersumpah dan menceritakan mengapa dia kabur saat itu. Cakram lalu menjelaskan jika dia akan segera mati. Dia lalu menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat itu, tangannya yang terluka mengeluarkan darah yang sangat banyak. Darahnya juga sangat lama mengering. Padahal lukanya hanyalah luka kecil. Teman Cakram yang penasaran lalu meneliti darah tersebut. Dan pada hari pernikahan, dia memberitahu jika Cakram mengidap kanker darah stadium akhir. Dia menduga jika umur Cakram hanya tersisa 2-3 bulan lagi. Mendengar hal itu, Cakram tak tahu harus melakukan apa. Dia tak ingin Laksmi menjadi janda. Oleh karena itu, dia pun memutuskan pergi. Prakas berkata, mengapa dia kabur sedangkan mereka bisa berobat? Cakram menjawab pertanyaan itu. Mau seberapa banyak pun uangnya, dia tidak akan sembuh karena penyakit ini belum ada obatnya. Prakas hanya bisa lemas tak berdaya. Cakram berusaha menguatkannya dan berkata jika sebelum dia mati, dia ingin berguna untuk banyak orang. Itulah mengapa dia datang ke perumahan ini dan berhasil menyelesaikan masalah mereka. Cakram meminta agar ayahnya membantu Laksmi melupakannya sambil terus menjaga rahasia ini. Tapi tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara yang ternyata berasal dari Laksmi komplek. Dia mendengar semua percakapan itu. Karena tak kuasa lagi, dia pun akhirnya pergi. Cakram pun berusaha mengejarnya. Sedangkan Prakas kembali ke rumah. Laksmi lalu bertanya, dari mana saja Prakas selarut ini? Tapi Prakas hanya diam tak mampu berkata-kata. Karena tak puas, Laksmi pun pergi keluar untuk mencari Cakram. Saat itu, dia melihat Cakram yang sedang memeluk Laksmi di komplek. Hatinya tentu saja terluka. Karena dia tak tahan lagi, dia pun memutuskan untuk pergi. Keesokan harinya, Cakram datang ke rumah bersama Laksmi komplek. Dia memperkenalkan Laksmi komplek sebagai kekasihnya yang baru. Prakas tentu saja tahu jika itu hanyalah sebuah akting. Tapi tidak dengan Laksmi yang marah karena Cakram mengkhianati cintanya. Setelah Laksmi pergi, Cakram meminta uang untuk membangun panti asuhan, sekaligus mengabulkan mimpi Aki Patmarau. Prakas tentu saja setuju dengan rencana itu. Tak lama kemudian, Laksmi berkata kepada Prakas jika dia akan ingin kembali ke London besok. Dan Prakas pun mengantarkannya. Sesampainya di sana, Cakram menghentikan Laksmi dengan mengatakan kata-kata yang manis.
ketika Laksmi mulai terharu. Dia mendorong Laksmi sambil mengejeknya. Tapi bohong. Tentu saja Laksmi murka dengan perlakuan Cakram. Begitu pula ayahnya Laksmi yang tak terima. Jika anaknya dipermainkan, Laksmi lalu berkata jika dia bukanlah wanita lemah. Dia berjanji dalam 10 hari lagi dia akan menemukan pria yang lebih dari Cakram. Setelah mengatakannya, Laksmi kemudian pergi bersama ayahnya. Tak lama kemudian, Cakram lalu pulang menemui ibunya. Ibunya sangat senang karena Cakram baik-baik saja. Ibunya pun langsung memeluk Cakram dan mengajaknya makan siang. Dia bahkan menyuapi Cakram dengan penuh kasih sayang. Prakas dan Cakram lalu bercanda untuk menghibur ibunya. Sang ibu lalu bertanya, di manakah Laksmi saat ini? Cakram menjelaskan jika Laksmi pergi ke London karena mereka berantem. Tapi dia berjanji akan segera membawa Laksmi kembali. Oleh karena itu, ibu dan ayah pulang saja ke desa dan mempersiapkan pesta pernikahan. Prakas tak tahu apa yang dipikirkan oleh putranya itu. Dia masuk ke mobil karena terus dipaksa oleh Cakram. Tapi di tengah jalan, Prakas memutuskan kembali menyusul putranya. Cakram saat ini tengah meresmikan panti asuhan Patmarau. Dia menghibur semua anak-anak yang ada di sana. Semua bahagia kecuali Laksmi komplek karena dia mengetahui yang sebenarnya. Setelah acara selesai, Cakram pun hendak pergi dari sana. Tapi Laksmi komplek kembali masih saja bersedih. Yang membuat Cakram pun berkata, jika kau bersedih, maka aku juga akan bersedih Laksmi. Oleh karena itu, hiasilah wajahmu dengan senyuman yang indah. Mendengar hal itu, Laksmi komplek pun kembali tersenyum. Cakram lalu melanjutkan perjalanannya dengan menaiki kereta. Tapi sesampainya di dalam, ternyata Prakas sudah menunggu kedatangannya. Prakas berkata jika dia akan terus menemani Cakram di sisinya. Dia juga berjanji akan membantu Cakram untuk membuat orang lain bahagia. Saat itu, kondektur datang sambil marah-marah. Cakram dan Prakas lalu ngelawak, yang membuat kondektur itu jadi tertawa bahagia. Beberapa waktu kemudian, terlihat orang-orang yang tertawa dengan bahagia karena Prakas berhasil menghibur mereka. Mereka berterima kasih karena Prakas memberikan kebahagiaan setulus hati. Prakas berkata jika anaknya lah yang telah mengajarkannya. Dia selalu hidup dengan bahagia tanpa ada beban. Mereka lalu bertanya, lantas di manakah anaknya itu sekarang? Prakas menjawab, jika dia ada di sini. Di sini aku sedang memeganginya. Saat itu juga semua orang langsung terdiam. Prakas heran kenapa mereka malah terdiam. Dia menjelaskan, bukanlah wajar jika seorang anak mendahului ayahnya duluan. Karena di dunia ini kita tidak tahu kapan kita mati. Oleh karena itu, nikmatilah hidup senikmat mungkin sebelum kematian merenggutmu. Tak lama kemudian, kedua Laksmi pun datang dan Prakas menyerahkan abu jenazah Cakram pada mereka. Dan film pun selesai. Asik.